Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Selamat siang sahabat tani semuanya. Selamat bertemu dengan saya di CR Media, yaitu di acaranya Bertani, Berita dan Pertanian. Adapun yang terlihat dalam video ini adalah sebuah persawahan yang sangat subur, hijau, dan lagi bagus-bagusnya untuk dilihat ya, lagi enak untuk dipandang. Adapun yang membuat kesuburan, keindahan, dan keberhasilannya petani itu adalah tergantung daripada kita bagaimana merawat tanaman tersebut. Tidaklah mudah untuk membuat suatu kesuksesan ataupun suatu keberhasilan dalam bidang pertanian. Kita harus memahami dulu apa yang dibutuhkan oleh tanaman, dan kita juga harus tahu apa keinginan tanaman di saat-saat seperti ini. Tentunya salah satunya adalah pemupukan, karena tanpa pemupukan tidaklah mungkin tanaman bisa menjadi subur ataupun kita itu bisa berhasil dari panennya nanti. Tetapi bukanlah kita harus memberikan sesuatu pemupukan itu yang banyak ataupun di luar aturan, ataupun berpikir kalau kita memupuk dengan banyak kita akan berhasil juga dengan banyak. Kita harus mengikuti prosedur ataupun aturan-aturan yang berlaku di daerah kita ya, di daerah masing-masing, tentunya yang sesuai dianjurkan oleh para ahli ataupun dari para PPL yang menyampaikan kepada kita. Bukan berarti kita itu dilarang memupuk dengan banyak, tetapi kita juga harus memikirkan sebab ataupun akibatnya. Jika kita terlalu boros dengan pupuk, makanya kita akan kesulitan di masa mendatang untuk mendapatkan pupuk, apalagi yang bersubsidi, intinya yang bersubsidi ya, karena kita itu punya kuota ataupun punya jatah yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk di bidang subsidi pupuk. Makanya untuk menjaga penggelembungan pupuk bersubsidi daripada pemerintah, pemerintah mengeluarkan aturan ataupun menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani langsung melalui kartu tani, melalui pengajuan daripada RDKK ataupun RDKK yang diberikan oleh pihak-pihak terkait untuk mendata masing-masing petaninya dengan luas lahan yang mereka punya, melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani di tiap-tiap desa. Bukan untuk mempersulit mencari pupuk ataupun membeli pupuk, tetapi itu hanyalah untuk supaya pemerintah mengetahui penyaluran pupuk itu melalui kartu elektronik ataupun melalui kartu tani yang melaporkan langsung setiap transaksi pembelian pupuk melalui sistem elektronik yang dinamakan itu kartu tani. Sebetulnya itu tidaklah sulit ataupun tidaklah ribet kalau kitanya itu tidak dibikin sulit ataupun dibikin ribet oleh kita sendiri. Seperti apa sistem kerja kartu tani dan seperti apa cara penyaluran kartu tani, penyaluran pupuk kepada petani melalui kartu, dari penyaluran mulai dari datang ke kios sampai ke tangan petani. Mari kita simak baik-baik videonya sebagai berikut. Langkah pertama, kita sebagai kios diwajibkan untuk mempunyai aplikasi siaga ya, yang bisa diakses melalui handphone Android kita. Setelah itu, setelah kita mempunyai akses dengan namanya itu aplikasi siaga, kita bisa masuk kepada menu ini, menu siaga. Di sini kita akan melakukan pemesanan ataupun kita bisa mengecek apa yang sudah di ACC oleh distributor ya, ataupun kita bisa mengecek juga apa yang sudah disalurkan kepada kita dan apa yang sedang dikirim. Ini menu untuk kita pemesanan pupuk, dan kios pun itu diwajibkan untuk pemesan pupuk melalui aplikasi siaga. Ini akan melaporkan langsung bahwa kios yang mana yang sedang dalam pengiriman ataupun yang sudah memesan pupuk apa saja yang kita pesan harus melalui aplikasi siaga. Setelah kita melakukan pemesanan melalui aplikasi siaga,
maka distributor akan segera menyalurkan sesuai dengan pesanan apa yang kita pesan kepada distributor saat melalui aplikasi Siaga. Dan tentunya ini melalui proses yang sangat panjang, yang sangat telah kalau dilihat ya, untuk supaya pupuk itu bisa nyampe ke tangan petani. Seperti ini video yang terlihat, ini adalah penyaluran pupuk baru untuk masuk ke kios ya, belum ke tangan petani. Baik, dan inilah yang dinamakan dengan kartu tani. Bagaimana sistemnya? Mari kita simak baik-baik. Pertama, kita itu membuka mesin edisi ke menu cek kuota ya. Dan kita akan melihat nanti berapa kuota kita yang dapat daripada kartu tani ini. Dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh petani, kita akan melakukan transaksi sesuai kebutuhan petani. Dengan mesin ini akan terlihat di sini kita mendapatkan kuota sebanyak ini dan kita membutuhkan untuk hari ini misalkan berapa kilogram ataupun berapa sak ya. Dan juga kebetulan sekali di sini saya memegang mesin edisi untuk melayani para petani untuk membeli pupuk. Dan juga bagi para petani yang jauh dari kios kami, karena tidak semuanya petani itu mempunyai lokasi yang dekat dengan kios kami, maka petani akan mengumpulkan kartu taninya kepada kelompok. Nanti ketua kelompok yang akan datang ke sini membawa 10 ataupun lebih daripada kartu untuk bertransaksi di sini. Setelah kita terkumpul dari masing-masing kelompok, maka kami akan mengirimkan kembali pupuk kepada kelompok yang sudah ditransaksikan melalui mesin edisi ini, melalui kartu tani oleh ketua kelompoknya, dan nantinya pupuk akan disalurkan dari kelompok pada petani tentunya. Dan bagaimana sih cara sistem kerja mesin edisi ini? Saya akan memberikan sebuah cuplikan sedikit ya, untuk memperlihatkan kalau kita bertransaksi melalui kartu tani lewat mesin edisi di sini. Lihat baik-baik, di sini kita sedang bertransaksi jenis pupuknya NPK ya. Maka akan keluar struk seperti ini, dan struk ini akan saya berikan yang satu untuk
petani yang membeli, dan yang satunya lagi untuk saya simpan sebagai laporan kami ya tiap bulan. Apabila sudah terkumpul dan sudah ditransaksikan di sini untuk dikirim kepada kelompok, karena kelompok di sini mengirim, taruh aja di sini pengiriman itu adalah 1,5 ton, udah ditransaksikan untuk disalurkan kepada petani. Namun di sini kami akan mengantar pupuk kepada kelompok dengan pekerjanya untuk bongkar dan muat, itu dibebankan biaya kirim dan dibebankan biaya bongkar muat, dan nantinya akan dibebankan kepada kelompok. Mungkin daripada kelompok sudah dikoordinasikan lagi dengan para petaninya. Karena kami di sini menjual HET ataupun harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan tidak bisa melebihi harga itu dijual di tempat di sini di kios ya, tidak diantarkan. Dan kami pun akan mengantar jika ada kesepakatan dari setiap kelompok yang ingin diantar. Tetapi ada juga kelompoknya yang mengambil sendiri dengan membawa angkutan dan membawa pekerja untuk bongkar muatnya sendiri. Itu mungkin sudah dimusyawarahkan lagi dengan masing-masing anggotanya ataupun masing-masing petaninya untuk biaya pengambilan pupuk kepada kios ya. Belum selesai sampai di situ untuk bertransaksi. Di sini juga kami diberikan sebuah buku yang harus diisi. Di sini itu ada hari, tanggal, jam, nama kelompok dan jumlah transaksi kita ya, berapa setiap orangnya itu, dan berapa banyak kartu yang ditransaksikan untuk hari ini, hari esok, ataupun setiap harinya. Baiklah, cukup sampai di sini kami menjelaskan tentang kartu tani ini, dan salam sukses selalu untuk petani Indonesia. Semoga selalu sukses, selalu sehat, dan tetap semangat dalam bertani. Dan bagaimana pendapat Anda tentang kartu tani ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan silahkan disukai ataupun di like videonya jika kalian suka, dan jangan lupa juga dukung channel ini untuk tetap berkembang, untuk tetap memberikan informasi dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Salam CN Media, acaranya bertani yaitu berita dan pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.